Sayang waktu. Ya mau gimana lagi, Bud? Daripada kena denda, soalnya aku nggak sempet kesana. Duh, ini lagi. Huh. Nih, dengerin ya. Kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim, Bud. Aku serius nih nanya. Lah, terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kalau enggak, kalau kamu lagi lapar, mau ke minimarket, tinggal mampir ke Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi. Beres dalam hitungan menit. Loh, Bud, terus bukti bayar sama pengesahannya gimana? Biasanya kan harus ada stempelnya, Bud. Tenang toh, santai. Setelah kamu bayar, kamu bakalan dapet SMS bukti e-notice. Atau kalau kamu mau lebih yang mantap, kamu tinggal scan QR code yang ada di brosur buat cetak bukti pajakmu sendiri secara online, sah dan anti ribet. Hah? Segitu doang, Bud? Asli aku baru tahu simpel itu. Ya udah, aku coba lewat aplikasi sekarang deh. Oh iya, Bud, makasih banyak ya. Hampir aja aku ngerepotin kamu. Siap cuy, makanya jangan lupa cek @samsat Pamekasan di sosmed biar gak ketinggalan info. Yuk, jadi warga bijak yang taat pajak. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bisa bayar lewat e-signal, Pos Indonesia, Opop Jatim, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Gria Bayar. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee, atau GoPay. Atau pakai link aja, Isaku, Samkopi, J-Connect, dan Bank Jatim. Pilih sesukamu, yang penting mudah. Ya, semua ada. Solusi cepat bayar pajak kendaraan tahunan anti ribet. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bayar di mana saja, cetak sendiri buktinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Jatim, Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Frekuensi 89.1 Realita FM hari ini kembali menyapa Anda, edisi 21 Mei 2026. Dan tentunya kerabat Realita, kita sudah berada di program Kabar Wakil Rakyat, tentunya kerjasama DPRD Pamekasan dengan Realita FM. Dan kerabat Realita, sebelum kita menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, Nisa juga akan spill tipis-tipis ya mengenai tema kita pagi ini, mengenai efisiensi jilid 2, dampak krisis global, strategi PMK Pamekasan, wujudkan kesejahteraan dan harapan masyarakat. Tentunya ini bukan hanya digaungkan dan kita lihat di TV saja, Bapak. Ini kalau berbicara tentang badai krisis global, ini dampaknya nyata, mulai dari fluktuasi harga komoditas, kemudian penyesuaian dana transfer pusat, kemudian juga ada tekanan ekonomi yang dirasakan langsung di tingkat rumah tangga, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Nah, tentunya menjawab tantangan ini, pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali menggaungkan kebijakan ikat pinggang yang lebih ketat ya Pak, kita sebut dengan istilah efisiensi jilid 2. Namun pertanyaannya nih Pak, di tengah pemangkasan dan efisiensi anggaran daerah, bagaimana sih Pak nasib program kesejahteraan rakyat? Apakah efisiensi jilid 2 ini akan mengorbankan layanan publik atau justru menjadi strategi jitu untuk menyelamatkan harapan masyarakat? Nah, tentunya kita akan mengulik lebih dalam tentang tema yang cukup krusial kita pada pagi hari ini. Dan bagi Anda kerabat Realita yang sudah bergabung di frekuensi 89.1 maupun di streaming YouTube, TikTok maupun fanpage Facebook kita yang mau sharing atau bertanya ya seputar tema kita pada pagi hari ini, silakan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan share link sebanyak-banyaknya. Ya, kita sapa langsung narasumber kita pada pagi hari ini.
Ada Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pamekasan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Selamat datang. Assalamualaikum Bapak Taufik. Izin mungkin mic-nya lebih didekatkan Bapak. Sebenarnya kerabat ini ada 2 narasumber tapi ini masih ada di perjalanan ya. Satunya Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Bapak Ali Mashkur. Ya, gimana Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini sudah langganan di studio Realita FM dan tentunya Bapak cukup krusial sekali pembahasan kita pada pagi hari ini dan dampaknya cukup nyata di rumah tangga di Kabupaten Pamekasan ini Bapak. Ya, sebelum kita berselancar ke tema yang cukup mendalam ini Pak, mungkin bisa disampaikan dulu nih. Publik perlu tahu secara transparan Bapak, apa sih perbedaan mendasar antara efisiensi jilid 1 dan jilid 2 ini Pak? Dampak yang paling dirasa oleh Pemkab dari efisiensi ini apa Pak? Terutama untuk bidang pelayanan. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih. Pertama saya sampaikan selamat pagi kepada para pemirsa radio Realita FM yang pada pagi hari ini hadir di acara ini. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi disampaikan apa perbedaannya, jadi gini, efisiensi pertama itu terjadi pada saat kita menyusun APBD, karena di 2026 ini APBD kita itu berkurang ya, kurang lebih sekitar 200 miliar dari rencana awal di 2000 sama dengan 2025 kan gitu ya. Kita dapat penetapan dana-dana yang akan masuk ke Kasda itu ke Pemda ternyata berkurang 200 miliar sehingga kita harus melakukan revisi ya. Revisi atau melakukan efisiensi beberapa kegiatan yang sudah ada di draft untuk kita lakukan penyesuaian agar APBD-nya bisa berjalan dengan baik kan gitu ya. Tidak over belanja kan gitu. Siap. Sehingga sesuai dengan kemampuan uang yang mungkin bisa kita dapat kan gitu ya. Karena kita ketahui APBD ini kan kita cari uangnya. Okay. Artinya di depan itu kalau anggaran katakan 2,2 miliar gitu bukan ada uang 2,2 miliar di depan kan gitu ya. Ini kan kita cari tiap bulan uangnya. Juga kita urus ke pusat kalau itu dana transfer kan gitu ya, sehingga kepastian nanti di akhir agar belanja-belanja yang sudah kita rancang di RPJMD dan Renstra itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi ternyata di awal tahun 2026 itu terjadi perubahan penetapan besarnya dana transfer yang paling utama sebesar 200 miliar. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya 200 itu, tetapi juga di antara 200 itu kan ada item-item ya. Okay. Ada dana yang memang sifatnya itu bisa digunakan secara umum, ada yang bisa digunakan harus digunakan secara khusus. Kayak DAK itu khusus. Okay. Penggunaannya ditentukan pusat. Nah, di 2026 ini dana yang bisa digunakan untuk umum itu juga di dalamnya diarahkan sama pusat. Oke. DAU itu kalau dulu kan bebas tergantung Pak Bupati diarahkan untuk pencapaian programnya Bupati. Tahun ini sama pusat ada pengkhususan. Jadi sekian persen harus ke pemenuhan standar pelayanan minimal. Sekian khusus untuk apa lagi kan gitu ya. Sehingga tambah berkuranglah beberapa komposisi belanja di masing-masing OPD kan gitu ya. Kita menyesuaikan lagi perencanaan kita kepada konsep pencapaian petunjuk dari pemerintah pusat terkait penggunaan DAU yang diarahkan atau yang kita kenal dengan DAU Ermak kan gitu ya. Nah ini karena perubahan-perubahan itu maka dilakukan efisiensi jilid pertama. Untuk yang kedua ini kita lakukan karena memang ada beberapa kebijakan turunan lagi. Pusat kan punya kebijakan. Program prioritas misalkan harus ada pembiayaan, dukungan pembiayaan dari kabupaten. Maka itu harus kita lakukan. Karena APBD itu sejatinya kan memang APBN kan gitu ya, yang kemudian sebagian besar diarahkan ke daerah dan sebagian daerah diberi kewenangan untuk memungut sendiri beberapa pendapatan di daerah.
Sehingga penggunaan utamanya dari APBD itu adalah pertama pemenuhan program prioritas nasional. Nah, setelah nasional baru program penunjangnya kegiatan provinsi, lalu prioritas daerah. Jadi itu layer dari penggunaan dana-dana APBD yang harus kita lakukan. Jadi ketika ada kebijakan dari pusat, katakan misalkan harga BBM naik misalkan ya harus disesuaikan APBD-nya. Kalau misalkan uangnya tidak cukup, berarti outputnya yang dikurangi, liternya yang dikurangi, kan gitu ya. Kan kalau kita bicara harga itu kan kalau di teori itu ada Q kali harga, kan gitu ya. Ada dua komponen itu aja kebijakannya. Mau kita mengurangi kuantitasnya atau mengurangi harganya. Jadi itu yang kita lakukan sekarang ini. Caranya apa? Kita melihat dari beberapa kegiatan yang ada, kegiatan yang tidak pernah kita lakukan atau jarang lah, atau dampaknya kurang signifikan, yaitu kita tunda dulu. Baik. Bukan tidak dilaksanakan karena selamanya, tapi kita tunda dulu, menunggu nanti kesiapan pendanaannya, kan itu ya. Saya kira itu. Baik, jadi kalau Pak Taufik juga ikut menyampaikan, jadi memang berlayer-layer begitu ya Pak ya? Ya, urutan Urutan prioritasnya. prioritasnya, ya. baik. Dan untuk dampak signifikannya Pak, yang paling dirasa utamanya untuk di bidang pelayanan ini apa sebenarnya Bapak? Ya, salah satunya dampak kemarin itu ya, misalkan tidak UHC lagi kita, kan gitu ya, karena adanya kebijakan pusat katakan menonaktifkan peserta BPJS misalkan. Itu salah satu dampaknya, sehingga kita untuk membackup masyarakat itu lebih bengkak lagi, lebih banyak lagi, kan gitu ya. Itu pun tidak cukup, kan gitu ya. Sehingga masih belum bisa lagi mencapai UHC, kan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan kita tetap berkeinginan untuk mencapai lagi UHC. Hanya nanti strateginya seperti apa. Tetapi untuk tahun ini karena kebijakan penghentian ini secara pasti dilakukan oleh pusat. Nah, sekarang kan sudah pusat menyadari bahwa melakukan nonaktif itu didasarkan pada kriteria yang ditentukan oleh pusat, kan gitu ya. Baik. Sekarang dibuatlah DTSN itu sebagai solusinya, kan gitu ya. Ya, baik. Mudah-mudahan kita bisa melakukan efisiensi. Baik, jadi kalau berbicara tentang salah satu di bidang pelayanan memang banyak sekali dikeluhkan, utamanya di bidang kesehatan ya Pak. Ya. Tadi dijelaskan BPJS seperti Ya. UHC tadi. Ya semoga ini sebenarnya PMK juga tidak menginginkan begitu ya Pak. Iya. Baik, dan banyak juga orang mengira Bapak efisiensi itu artinya pangkas anggaran secara ekstrim. Nah, bagaimana sih Pak PMK Pamekasan ini memastikan bahwa efisiensi jilid 2 ini tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik seperti kesehatan tadi yang kita bahas, kemudian pendidikan dan juga infrastruktur. Jadi untuk pelayanan publik terutama SPM ya, SPM jadi standar pelayanan minimal itu tetap kita jaga. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus karena itu kan basic ya, pelayanan basic pemerintah yang harus disiapkan untuk kita kejar. Ya kalau dasarnya tidak kita lakukan pencapaiannya, berarti kita di bawah dasar, kan gitu ya. Okay. Makanya ini kita jaga agar standar pelayanan minimalnya ini bisa kita capai, kan itu ya. Dan itu menjadi target di indikator target kita di RPJM, kan itu ya. Oke, jadi sebenarnya cukup tertantang ya Pak Pemkab saat ini karena dengan sedemikian rupa tadi sudah disampaikan oleh Bapak mengenai cukup istilahnya pemangkasannya cukup besar sekali begitu ya Pak ya. Baik, mungkin bisa disampaikan juga Pak sektor atau pos anggaran apa saja nih ya yang tentunya menjadi fokus utama dalam efisiensi kali ini. Apakah ada inovasi digitalisasi birokrasi yang ditetapkan untuk memotong kompas birokrasi yang cukup mahal ini Bapak? Ya. Jadi beberapa inovasi, ada beberapa belanja yang memang kita sasar untuk objek dari efisiensi ini. Pertama untuk ATK ya, karena kita kan sudah menerapkan sistem elektronik Srikandi, sehingga ini akan menurunkan penggunaan penggunaan ATK lah, kertas dan sebagainya itu. Lalu yang kedua perjalanan dinas, juga ini kita kurangi. Lalu makan minum juga akan kita kurangi.
Karena sekarang ya kadang-kadang kan semua kegiatan walaupun tidak begitu besar tetap harus kita sediakan kan gitu ya, apalagi ngundang orang luar kan gitu ya. Tapi ini nanti mungkin kalau tidak sampai jam 12 ya tidak kita sediakan makan, cukup kue saja kan gitu ya. Itu salah satu cara. Lalu konsultasi. Walaupun tidak semua konsultasi ini bisa kita hapus kan gitu ya. Tapi konsultasi yang penunjang program ke depan itu tetap kita pertahankan. Tetapi yang masih kajian-kajian dan belum bisa kita lakukan dalam waktu dekat, ya itu kita pending dulu. Karena konsultan ini penting dalam rangka untuk mengetahui kira-kira program kita ke depan yang akan kita jalani ini baik atau enggak, memenuhi syarat apa enggak kan gitu ya. Kalau belum memenuhi syarat ya kita pending dulu kegiatannya kan gitu ya. Lalu selain itu Perdin, lalu bahan bakar ya. Nah, bahan bakar ini yang pelik ini karena sebentar lagi kan harga bahan bakar akan dinaikkan sudah ya. Rata-rata kendaraan pemerintah itu kan pakai Pertamax. Jelas otomatis bengkak juga Pak ya. Biayanya akan membesar kan gitu ya. Dan ini harus menunda beberapa kegiatan-kegiatan yang konsultasi ke provinsi, ke Jakarta. Kalau kita mendapatkan hambatan, artinya konsultasi ke Surabaya, ke Jakarta tidak dilarang. Tetapi kalau urgensinya tidak begitu penting ya tidak kita izinkan. Jadi kita tetap lakukan verifikasi ketat untuk tujuan konsultasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke luar daerah. Oke, baik. Jadi memang asas prioritas begitu ya. Betul, Pak ya. Dan kemudian Bapak kalau tadi berbicara banyak ya mungkin tentang Mamin, Perdin dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa disampaikan juga Bapak. Pamekasan ini kan cukup kaya ya Pak akan potensi pertanian ya. Sebentar lagi juga tembakau dan juga komoditas lokal serta UMKM yang terkadang memang kita tahu UMKM banyak jalan sendiri begitu ya Pak ya. Bagaimana nih Pak strategi efisiensi ini justru bisa dialokasikan untuk memberi stimulus atau juga perlindungan bagi para petani dan pelaku usaha lokal yang notabene-nya mereka itu jalan sendiri begitu Pak. Jadi begini, jadi pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh APBD gitu ya. Jadi pembangunan kabupaten itu dilakukan oleh unsur pemerintah dan swasta gitu kan. Untuk pemerintah memang kita sifatnya trigger, jadi pemicu aja. APBD itu dalam rangka memunculkan sektor-sektor swasta untuk bisa berkembang di Pamekasan. Strategi Pak Bupati itu pertama perbanyak kunjungan ke Pamekasan, sehingga dengan mengadakan event-event besar ada di Pamekasan, kan gitu ya. Dengan adanya event-event di Pamekasan, insya Allah tingkat hunian hotel akan jadi lebih banyak kan gitu ya. Orang membelanjakan tamu-tamu itu membelanjakan uangnya untuk beli souvenir dan sebagainya di Pamekasan juga akan lebih banyak. Sehingga pengusaha bisa lebih memarketing produk-produknya pada acara-acara yang kita gelar. Dan ini kan banyak event yang sama Pak Bupati ditarik ke Pamekasan ini, salah satunya besok ini hari pendidikannya. Pendidikan dilakukan di Pamekasan. Lalu pertandingan Persepam ini hampir seminggu ini di Pamekasan ini insya Allah hotel-hotel sudah di booking semua ini kan gitu ya, sama klub dan sebagainya itu. Ya lalu ada acaranya di Kopimda itu insya Allah akan di Pamekasan. Mungkin ke depan bisa kita selenggarakan juga, kita tarik di sini Porprov misalkan. Itu kan lumayan besar itu kunjungan. Karena yang penting itu bagaimana capital inflow masuk ke Pamekasan kan itu ya. Untuk itu kita kerjasama dengan beberapa pihak, terutama asosiasi-asosiasi seperti HIPMI, Kadin dan sebagainya, bisa bersama-sama lah meramaikan kemajuan Pamekasan lewat sektor ekonomi itu.
Oke, baik. Jadi kalau tadi berbicara tentang efisiensi, namun tadi Bapak juga menyampaikan tentang event-event di Pamekasan yang justru ini pasti membutuhkan biaya juga, Bapak. Apakah memang hal ini juga perlu sokongan dari anggaplah sponsorship atau seperti apa, Bapak? Ya, tidak semuanya harus dari APBD. Oke, ya. baik. Semuanya bisa dianggarkan oleh penyelenggaranya, kan gitu ya. Jadi mereka bisa bisa menggait sponsorship daripada misalkan pemerintah yang mencari sponsorship, kan gitu ya. Baik. Ya, kerabat realita tentunya Bapak ini banyak sekali mungkin yang perlu kita ulik kembali, dan kerabat realita jangan sampai ketinggalan dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Nisa pamit jeda dulu ya kerabat realita. Dan tentunya untuk kerabat realita yang saat ini tengah menonton kita, ini kita hanya jeda karena nanti Bapak Ketua Dewan juga akan menemani kita di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi 89.1 Realita FM. Aduh dek, kok wajahmu sekarang bersih banget ya? Mana glowingnya pas, tapi gak berlebihan. Loh mas, ini kan gara-gara setelah aku rutin perawatan di Benings Klinik Pamekasan. Klinik kecantikan Benings yang punya Dokter Oki Pratama itu emang cukup gitu dek dengan uang bulanan yang aku kasih? Eits, jangan salah mas, di Benings Klinik Pamekasan itu harganya terjangkau banget. Tapi kualitasnya tetap nomor 1. Selain dokternya yang profesional dan ramah, alatnya juga yang tercanggih di Indonesia. Untuk hasilnya bisa dilihat langsung nih, nyata kan? Bener-bener mantep dah, jadi makin sayang. Iya dong, biar kamu gak ngelirik cewek lain. Wujudkan wajah impianmu sekarang. Benings Klinik Pamekasan hadir untuk memberikan solusi dan mengatasi segala macam permasalahan kulit wajahmu. Mau itu jerawat, flek hitam, bopeng, atau untuk mencerahkan kulit jadi glowing maksimal. Kunjungi kami di Jalan Trunojoyo nomor 325, 327 Laden Pocok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Benings Klinik Pamekasan, winner in everything. Hai Taretan Sateja, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Seringkali cinta ditemukan dalam detail-detail kecil. Tatapan mata yang haru, jemari yang bertaut, hingga suasana ruangan yang menyambut hangat tamu tercinta. Di hari istimewamu, biarkan kami yang merawat detail untukmu. Dari rias yang membuatmu merasa paling percaya diri, hingga dekorasi yang mengubah mimpi masa kecilmu menjadi nyata. Ima Wedding hadir untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang mata di hari bahagiamu adalah sebuah keindahan yang sulit dilupakan. Ima Wedding menyediakan jasa make up wedding and decoration, make up wisuda, make up pre-wedding, dan acara spesial lainnya. Mari rencanakan hari bahagiamu bersama kami. Ima Wedding, Jalan Raya Sumeneb, Trasa Larangan, Pamekasan. More info and deal booking bisa hubungi 085 331 350 746. The Beauty and Grace with Ima Wedding.
Aduh, peti mata ya. Sakit apa napa kak? Mak mulain gelek sampian ros-roan sakit mata. Tauh le, ya mulai malam tak lem nyaman mata. Tore apa reksa bain kak? Mak lek temu cek sakit napa? Apriksa ada melek, engkau tako mun apriksa. Engki ka dokter kak. Tore mun mangkat tapas. Njek rale, engkau tak andi bese boleh le si apriksa Beh, sampean tak ngeding kabar ki. Ka klinik mata dokter Budi, Jalan Ronggo Sukawati nomor belu bisa pakai BPJS kesehatan nih kak Disa. Ongkuan le, tako tak pada le pelayanannya mun BPJS ketempeng umum. Caan paserah sampian kak. Nih kak kedingaki infonya. Halo masyarakat Madura. Jika Anda mengalami keluhan mata, jangan khawatir. Klinik Mata Dr. Budi hadir untuk Anda, memberikan layanan prima yang mudah, cepat dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Menerima layanan pendaftaran NIK atau KTP atau KIS digital. Tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran kepada peserta. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Melayani peserta sepenuh hati dengan ramah tanpa diskriminasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Klinik Mata Dr. Budi. Kak, mbiyen tak enak ki kak semajer paci ke sepeda motor. Nek kak laguna ponde pak kebektona kak. Njek rale, sengko kok sentar ke kota. Jauh gelu polan. Dinner makai telat. Abo tak mireng kabur mbiyen ki kak. Jek semangke nampon bede samsat keliling. Njek tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala, mbiyen kak. Nek kak pas perengaki kabur kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasen. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Saka di kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansapanapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Saka di are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun arek Lancor. Terus Samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pukul petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun arek Lancor kerabat. Kalaban pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek sadejana berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng Samsat. Matur sekelangkong kerabat Realita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan? Atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan.
Terima kasih kerabat Realita sudah setia di program Kabar Wakil Rakyat kerjasama DPRD Pamekasan dengan Realita FM. Dan di studio Realita FM ini dari Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan selaku Nahkoda Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif ini sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Ali Mashkur SH. Selamat datang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya cukup ditunggu-tunggu oleh pemirsa kita pada pagi hari ini. Kalau Pak Taufik juga semangat ya Pak ya. Monggo. Ini sudah lumayan banyak yang masuk baik di fanpage Facebook, YouTube maupun TikTok kami ya, dan juga memberikan support dan juga beberapa pertanyaan yang tentunya nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi Pak Ketua, tadi kita sudah banyak membahas ya Pak mengenai efisiensi jilid 2 ini. Mungkin bisa disampaikan menurut Ketua sendiri dari efisiensi jilid 2 ini apa sih Pak dampak yang cukup dirasa utamanya di bidang pelayanan Pak? Tentunya yang kalau tadi disampaikan oleh Pak Taufik ini pemangkasannya cukup besar begitu ya. Silahkan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Realita FM. Yang dirasakan oleh kita dan semua masyarakat itu tentu di bidang kesehatan. Baik. Kita biasanya cukup besar sekali mendapatkan DPHCHT. DPHCHT itu kan hampir 120 miliar dalam setahun dan peruntukannya ditentukan oleh pemerintah pusat. Kemudian di sektor kesehatan juga di situ. Tetapi DPHCHT dipangkas lebih dari separuh, lebih dari 50%, ya daerah menjadi tidak bisa ngapa-ngapain. Walaupun di sisi lain 2 tahun terakhir ini Pak Sekda, PAD kita kan naik kan, walaupun tidak 100 miliar lah naiknya. Pokoknya 2 tahun ini PAD kita naik gitu. Tetapi kan pendapatan dari transfer pusat ke daerah kita dipangkas 2 tahun terakhir ini. Sehingga di samping kita lebih hati-hati dalam menyelenggarakan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, juga diminta untuk berhemat. Ya, itu tentunya itu yang bisa saya tahu. Kalau di kantor ya tidak perlu kita sampaikan ya, tentunya. Okay. Di efisiensi berjilid-jilid ya. Di kantornya Pak Sekda, di kantor kami di DPRD begitu. Sehingga kadang kami berkeluh kesah kepada sesama DPRD waktu kita retret kemarin di Magelang, seolah-olah asas otonomi daerah itu sudah dihapus oleh pemerintah pusat. Kalau begini caranya, tetapi ini kan Presiden punya pandangan lain. Kita hormati pandangan Presiden gitu. Terima kasih. Oke, baik. Tadi selaras ya dengan disampaikan Pak Taufik, BPJS lagi-lagi UHC yang banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat kita, utamanya Kabupaten Pamekasan yang katanya banyak sekali dinonaktifkan begitu Bapak. Baik. Kemudian bisa disampaikan juga Bapak, kita bergeser ke Pak Taufik ya. Goal utama dari strategi ini adalah mewujudkan kesejahteraan tentunya ya Pak. Bisa dibagikan nih Pak salah satu success story atau indikator nyata yang sudah mulai terlihat dari penerapan efisiensi ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pamekasan. Baik, jadi jelas efisiensi itu berpengaruh ya terhadap pencapaian target, karena stimulus jalan, tapi istilahnya mendapat sokongan juga dari kebijakan-kebijakan dari DPRD sendiri. Baik, seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi, perlu kami juga sampaikan bahwa perputaran uang APBD kita di Pamekasan tahun 2025 itu, tahun lalu, dibandingkan dengan APBD kita 2025 itu lebih besar dibandingkan dengan APBD kita. Uang berputar di luar APBD.
Artinya peran serta masyarakat, peran serta pengusaha, peran serta pabrik-pabrik yang skala besar dan skala menengah ini juga harus mempunyai rasa memiliki terhadap pembangunan Kabupaten Pamekasan ini. Tidak hanya di sektor pembangunan saja, tetapi pembangunan sumber daya manusia, kemudian membantu tentang CSR kesehatan, yaitu lewat BPJS, karena yang kami tahu banyak pengusaha itu namanya besar tapi buruhnya hanya didaftarkan 9 orang. Namanya besar, mendunia namanya, tetapi buruhnya hanya yang didaftarkan BPJS itu hanya 49 orang. Ini saya ambil data dari BPJS loh. Tidak asal ngomong. Di Pamekasan ini, di Pamekasan. Oke. Hal itu untuk para pengusaha-pengusaha di saya Madura jawab dulu ya. Pamekasan. Itu dilakukan Pak Sekda dan Pak Bupati. Baik. Itu setiap bulan sekali. Baik. Saya dilapori ke Kepala BPJS Ketenagakerjaan hari Senin lalu itu, perintah dari BPJS dan Mendagri itu di Pamekasan harus mencapai target 27% di tahun 2026. Tetapi BPJS Ketenagakerjaan itu yang ikut ketenagakerjaan baik sektor swasta atau pribadi atau pemerintah itu hanya 17% dan 15% dari pemerintah. Baik pemerintah daerah, di bawahnya pemerintah daerah camat, di bawahnya camat ada kelurahan desa, di bawahnya desa ada perangkat desa, itu 15%. Jadi 2,5% itu pribadi dan swasta. Sangat kecil sekali. Padahal kalau kita lihat ya gedung pabrik gede-gede di Pamekasan itu seharusnya kan sadar diri lah bahwa kekayaan ini tidak hanya untuk dirinya pribadi, tapi untuk kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama, kesehatan bersama untuk minimal para pekerjanya dia begitu, para pengusaha itu. Itu yang perlu kita tekankan kepada mereka-mereka itu. Oke, baik, terima kasih Ketua. Kita mungkin geser ke Pak Taufik ya. Sebelum kita membacakan banyak sekali pertanyaan dan Nisa nanti coba rangkumkan Bapak ya. Di tengah krisis global ini Pak yang bikin harga cukup naik ya. Di tengah kita tahu sekarang harga nilai rupiah cukup drastis perubahannya. Nah, langkah cepat dari Pemkab sendiri Bapak untuk tetap jaga daya beli masyarakat di Kabupaten Pamekasan ini seperti apa? Baik, jadi kalau terkait dolar naik dan sebagainya itu kan kalau kita mengkonsumsi barang-barang import. Baik. Iya kan? Tetapi kalau barang-barang lokal insya Allah saya melihat belum ada panic buying ya terkait dengan kondisi ini. Ya mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang di luar perkiraan kita. Tetapi saya melihat bahwa kebutuhan terlepas dari pro kontra di luar, program Pak Presiden terkait MBG ini sudah bisa menjadi jaring pengaman sosial bagi kebutuhan gizi masyarakat di masa krisis. Baik. Jadi dari sini insya Allah masyarakat sudah tidak bingung misalkan untuk makan pagi, siang dan sore itu sudah bisa tercover dari sini. Tentu tidak cukup itu kan gitu ya. Pemerintah daerah tiap Senin pagi itu selalu melakukan rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri diminta pengendalian inflasi daerah. Jadi kita menginformasikan ke pusat sebagai titik lokasi Samsat keliling pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Polsek Palengaan, Polsek Pakentenan. Hari Selasa bertempat di Polsek Pako. Salah satu faktor, beberapa faktor disampaikan Pak Sekda. Saya tambahin lagi, faktor utama itu Capil juga mencatat angka kematian. Baik. Penduduk di Pamekasan. Karena kalau angka kematiannya tidak dilaporkan oleh kepala desa dan tidak disampaikan ke Capil, maka selama itu pula kita bayar UHC orang mati itu Pak Sekda. Betul lah Pak itu Pak Sekda. Oleh karena itu penting untuk dilatih, diberi motivasi, diberi saran dan latihan bimbingan teknis lainnya. Apalagi sekarang menjemput
ilmu-ilmu atau inovasi baru itu penting sekali, sehingga bagi siapapun unsur ASN yang merasa keberatan karena di biaya patungan, ya silakan keluar aja dari Dispenduk Capil bagi kami. Baik. Gitu. Silakan Dispenduk Capil cari ASN yang betul-betul siap kerja mengabdi sesuai dengan sumpah ASN. Itu, terima kasih. Siap, terima kasih Ketua. Ini juga sekaligus menjawab dari banyaknya mungkin seliweran simpang siur di sana Bapak ya, tentang program atau kegiatan Dukcapil kemarin. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini Nisa rangkumkan Bapak dari akun Andi Arif ini Pak. Kebijakan apa saja yang nantinya lebih memihak nih Pak ke rakyat Pamekasan tentunya dengan adanya efisiensi ini? Mungkin Pak Ketua. Bagaimana? Bisa diulang? Kebijakan yang mungkin lebih pro masyarakat untuk dengan adanya efisiensi ini apa Bapak? Baik. Pertama perlu yang ingin saya sampaikan bahwa bantuan-bantuan pemerintah itu tetap jalan walaupun ada efisiensi. Baik bansos, BLT dan yang lain-lain itu, karena bagi kami betul apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, bahwa efisiensi itu bukan kemudian pemerintah daerah ini tidak mau belanja gitu, tetapi kita membelanjakan kepada hal-hal yang lebih tepat sasaran. Terutama di situ juga dalam hal pengentasan kemiskinan, kemudian dalam hal mendidik anak remaja kita supaya tidak menjadi pengangguran lewat pelatihan-pelatihan, kemudian mengedukasi di situ gitu. Saya kira itu lebih tepat sasaran daripada kita memberikan uang langsung tetapi tidak memberikan pendidikan yang sekiranya dia tidak menganggur begitu. Kemudian yang tepat sasaran di pemerintah ini, yang pertama sesuai dengan arahan pemerintah pusat, baik lewat PKH dan yang lain. Kemudian yang kedua, ya kita kawal MBG ini sampai selesai, baik dalam sajiannya, bersihnya, tidak keracunannya masyarakat siswa kita di Pamekasan, karena ini bagian dari asta cita presiden yang juga mendorong untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung Mbak ya, secara langsung lewat anak didik kita. Walaupun memang program ini banyak kontroversi, tetapi kita membaca di banyak negara bahwa MBG ini di Jepang misalkan itu sudah berlangsung 32 tahun yang lalu sampai sekarang. Di Singapura misalkan di sana itu didesain dengan kitchen school di masing-masing sekolah. Tetapi di sini menjadi kontroversi, ada yang pro ada yang kontra, tetapi apalah komentar banyak orang, yang pasti presiden itu kebiasaannya walaupun nggak jadi presiden, konon katanya ya, biasa memberi makan ratusan orang kurang mampu di sekitar rumahnya di Hambalang. Jadi kebiasaan makan itu yang bersumber dari uang pribadinya, sehingga ketika dia jadi presiden diaplikasikan lewat kebijakan nasional mereka, beliau lewat strategi makan bergizi gratis, sekolah rakyat dan yang lain-lain. Itu kan sebetulnya kebiasaan Pak Prabowo sebetulnya, ngasih CSR ke orang-orang. Kemudian di bidang UHC ini, hari ini kita akan menerima GMNI untuk audensi ke kami dan Bupati, ke Pak Sekda dan yang lain tentang layanan kesehatan atau berobat gratis di Pamekasan. Bagi yang kurang mampu sudah gratis, tetapi kita cari grand design bagaimana masyarakat yang kurang mampu di Pamekasan terlayani dengan baik sehatnya, baik tidak sehatnya, sehingga ini menuju kepada kesejahteraan masyarakat. Karena bagi kami yang paling mahal bantuan pemerintah daerah yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu adalah dari sisi kesehatan. Kalau
soal uang, BLT, bansos dan yang lain mereka bisa cari sendiri saya kira. Tapi kalau kesehatan ini harus kita cari formulasi bersama-sama yang seperti Banyuwangi misalkan, yang tidak ikut UHC tapi dia mampu mengcover seluruh masyarakat yang kurang mampu untuk sehat gratis, berobat gratis di Kabupaten Banyuwangi. Ini perlu kita tiru Pak Sekda. Jadi efisien banget, dan saya kira ini bantuan langsung dari kita kepada pemerintah, kepada rakyat Pamekasan, Pak. Selain memang dari sisi pembangunan kita memang ada keterbatasan walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi pembangunan itu tetap kita lanjutkan sebagaimana amanah undang-undang kita, semampu kita. Tadi juga ada saya baca di TikTok ini ya. TikTok tentang strategi menunjang PAD di tengah keterbatasan. Saya kira PAD sudah saya jawab tadi, bahwa PAD kita di saat efisiensi naik di atas, bahkan tahun akhir 2024 itu awal Presiden Prabowo menjabat, naiknya langsung 50 miliar PAD kita. Itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang bisa saya tangkap adalah ini lebih ke sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan juga tetap harus jalan begitu ya Bapak. Dan tadi juga ada pertanyaan yang sudah sempat digubris juga oleh Pak Ketua di TikTok, dan mungkin ini terakhir ya Bapak dari Media Center Pamekasan ini, dengan keterbatasan anggaran di tahun 2026, fokus pembangunan Pemkab di tahun ini ke arah mana Bapak? Strategi apa yang mungkin menunjang PAD dengan keterbatasan anggaran ini? Mungkin yang bisa dijawab adalah fokus pembangunan Pemkabnya Bapak. Silahkan Pak Sekda. Baik, jadi kalau pemerintah daerah itu tetap konsisten pada RPJM ya. Jadi apa yang ada di RPJM itu yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi itu sudah kita rencanakan, di Bapeda sudah sebagai verifikator perencanaan ya, dia akan mengarahkan anggaran-anggaran itu ke arah pencapaian yang ada di RPJM kan itu ya. Baik itu yang terkait visi misi dan sebagainya, prioritasnya juga akan diarahkan ke prioritas yang ada di RPJM. Insya Allah tidak ada perubahan yang signifikan kalau di Madura itu, Pamekasan ya khususnya, arah usulan-usulan yang selalu kita terima walaupun mungkin masih seputar jalan lah, infrastruktur jalan itu yang paling utama. Lalu yaitu tadi masalah pembiayaan kesehatan, karena memang kesehatan ini kalau mahal sekali biayanya kan itu ya. Kalau orang yang tidak mampu memang dengan peralatan, pengobatan dan sebagainya cukup mahal. Kalau itu bisa di cover oleh orang yang tidak mampu, sangat membantu. Memang sekarang ini kan sering kita temui juga di Pamekasan ini, dengan adanya perkembangan ekonomi yang bagus, memang mau tidak mau ada pergeseran kelas ekonomi masyarakat. Kan gitu ya. Jadi dulu yang mungkin tidak mampu, ketika dia sudah kerja di pabrikan misalkan, ya otomatis penghasilannya akan naik lagi. Mungkin dia tidak bisa, ketika sakit tidak bisa membiayai biaya kesehatannya, karena dia sudah tidak lagi berada dalam posisi kelas ekonomi seperti dahulu kan itu ya. Dia tidak mampu, tapi dia tidak ada di kelas itu kan masalahnya sekarang itu. Ini yang memang jadi PR kita. Karena misalkan saja jangan jauh-jauh, rata-rata di Pamekasan orang tidak mampu punya kendaraan bermotor kan gitu ya. Dan itu salah satu kriteria dalam penilaian di DTSEN kelas masyarakat desil 1 sampai 5 kan itu ya. Apakah dia punya kendaraan, listriknya berapa volt kan gitu ya. Itu. Jadi memang ada pergeseran ekonomi. Jadi wajar kalau pusat ada penonaktifan. Hanya memang mereka belum siap memang ya. Dengan ekonomi pergeser dari misalkan desil 6 lah yang sudah yang banyak dinonaktifkan, ya memang belum mampu memang ketika harus bayar biaya kesehatan puluhan juta misalkan ya. Kita pahami itu, tapi memang di pendataan itu yang sudah dilakukan verbal ke lapangan itu ya memang mereka sudah tidak masuk ke situ sudah kan gitu ya. Sudah tidak masuk kriterianya berarti ya, Pak ya. Gitu. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Ketua terkait hal ini.
Di bulan depan di Juni kalau nggak keliru ini ada sensus ekonomi untuk masyarakat. Ini harus jujur masyarakat dalam dimintai dialog oleh tim survei ya. Jangan sampai kemudian ketika mau didata kurang mampu mereka tidak mau. Tetapi kalau ada bantuan khusus orang tidak mampu mereka mengaku miskin semua. Ini kan jadi bupati, jadi sekda, jadi ketua DPD yang keliru begitu, Mbak. Siap. Jadi kalau jujur, misalkan ya kalau tidak mampu ya tidak mampu, pekerjaannya apa disampaikan. Jadi masyarakat juga harus jujur dalam menyampaikan data ekonomi, data sensus ekonomi yang akan berlangsung insya Allah bulan Juni bulan depan ini. Yang kedua, sekarang itu kan data terintegrasi semua, Mbak. Pernah saya didatangi 3 orang yang berbeda dan dengan kasus yang sama meminta BPJS diaktifkan kembali karena kurang mampu. Loh, kenapa sampean nggak kenapa dinonaktifkan? Nggak tahu barometer ukurannya pemerintah ini apa, saya tidak mampu. Setelah saya tanya ke desa, ternyata datanya lengkap di situ. Mbaknya itu punya emas 50 gram. Oke. Ya, itu datanya pegadaian karena digadaikan sebagian katanya. Kemudian mbaknya itu beli motor mereknya Aerox ke dealer. Kan tercatat ini semua. Aerox itu hampir 40 juta loh sekarang. Kemudian mbaknya itu juga memiliki motor yang lain mereknya sejenis Beat lah, Honda ya. Saya sampaikan data-data ini setelah konfirmasi ke Pak Kades, mengakui benar itu. Tetapi itu yang beli semua itu waktu suami saya sehat. Sekarang suami saya sakit tidak bisa bekerja sebagai nelayan. Itu nanti di data di sensus ekonomi sampaikan apa adanya bahwa memang pernah jadi ekonomi menengah tapi sekarang sudah turun. Gitu. Baik, terima kasih Pak Taufik dan juga Pak Ketua ya. Ini mungkin ditahan sebentar Bapak karena nanti akan ada sesi foto bersama dulu. Terima kasih juga untuk kerabat realita yang sudah bergabung dan membahas banyak ya tentang tema penting kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di studio Realita FM. Nisa pamit undur diri kerabat realita. Terima kasih bersamanya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus itu aja. Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral dan paling banyak di request minggu ini.